Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Guru Cilacap Channel. Baik teman-teman, pada seri video seleksi kompetensi bidang kali ini, saya akan mendahului dengan informasi tentang syarat pendaftaran, jenis seleksi, dan gaji P3K agar teman-teman yang berminat untuk mendaftar P3K tahun ini mendapatkan gambaran menyeluruh tentang seleksi P3K. Teman-teman, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, untuk menjadi P3K sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Dan yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keenam, memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Dan yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah teman-teman, siapakah sasaran seleksi P3K tahun 2021? Yang pertama adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta, termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K di tahun sebelumnya. Yang kedua, terdaftar di data pokok pendidikan. Dan yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini sedang tidak mengajar. Nah teman-teman, seleksi pengadaan P3K sebagaimana diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 melalui 2 tahap. Yang pertama, seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Dan yang kedua, seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Nah, selanjutnya teman-teman kita bahas gaji dan tunjangan P3K. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, Pasal 1 Ayat 2 mengatur gaji P3K yang selanjutnya disebut gaji adalah
imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Nah, pada pasal 4 tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita lihat besaran gaji P3K belum termasuk tunjangan yang terdapat di dalam Perpres nomor 98 tahun 2020. Nah, besaran gaji P3K diatur dalam Perpres tersebut berdasarkan penggolongan P3K yang selanjutnya dikonversikan lagi seperti pemberian penggolongan kepangkatan PNS sebagai berikut. Golongan 1-4 P3K setara golongan PNS 1A sampai dengan 1D. Golongan 4-8 P3K setara golongan PNS 2A sampai 2D. Golongan 9-12 P3K setara dengan golongan PNS 3A sampai 3D. Dan golongan 13-17 P3K setara dengan golongan PNS 4A sampai 4E. Nah, kalau kita lihat masa kerja 0 tahun untuk golongan ke-9 besarannya adalah 2.966.500. Untuk golongan ke-10 besarannya adalah 3.091.900. Untuk golongan ke-11 besarannya 3.222.700. Dan untuk golongan ke-12 besarannya 3.359.000 rupiah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah punya gambaran? Oke, kalau demikian kita teruskan video berikutnya, yaitu tentang seleksi kompetensi bidang. Di sana kita akan bersama-sama membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang beserta pembahasannya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.